Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita kembali menyampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita dapat bersama-sama melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah di Masjid Al-Falah ini. Dan juga kita akan bersama-sama melakukan thalabul ilmi. Kita akan belajar, kita akan memahami ilmu yang diajarkan oleh Allah. Dan dengan ilmu yang dipahami, yang dipelajari, ini akan mendorong kita untuk beramal menjadi amal yang lebih tepat sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan contoh dan teladan kehidupan bagi kita, bagaimana melaksanakan nilai-nilai syariat Islam, ajaran Islam di dalam kehidupan keseharian kita. Seperti biasa kita doakan terlebih dahulu saudara-saudara kita yang sedang sakit, tetangga kita yang sedang sakit, khususnya yang berada di lingkungan RT 1, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesabaran di dalam menerima sakitnya dan Allah segera mengangkat penyakitnya, kemudian disembuhkan seperti sedia kala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kita sebagai umat Islam, walaupun ajaran Islam itu ajaran yang demikian unggul, disebutnya liyudhhirahu ala dini kullihi. Ya, jadi Islam itu mengungguli din yang lain. Islam itu mengungguli agama yang lain. Dan sumber dari Islam itu sendiri adalah dari Allah. Allah yang maha tahu tentang manusia, yang maha faham tentang manusia. Dan Allah itulah yang memberikan petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia, yang sudah dapat dipastikan itu adalah aturan yang paling tepat untuk kehidupan manusia. Allah tidak berkepentingan dengan manusia. Kadangkala beda ketika seseorang membuat aturan. Nah maka seringkali kalau manusia itu bersifat pamrih, artinya dari aturan yang dibuat berharap ada keuntungan dari aturan yang dibuatnya itu. Itu manusia. Allah memberikan aturan kepada manusia tidak seperti itu. Ketika manusia mengikuti aturan Allah, keuntungan akan diperoleh untuk manusia. Sebaliknya, ketika manusia melanggar aturan Allah, maka kerugianlah yang akan didapatkan oleh manusia. Nah, jadi Allah tidak akan mendapatkan keuntungan dari manusia, walaupun semua manusia taat kepada Allah, gitu. Dan Allah tidak akan rugi kalaupun seluruh manusia ingkar atau membangkang kepada Allah semuanya. Tetapi ada istilah untung dan rugi, itu adalah untuk manusia. Ajaran Islam adalah ajaran yang paling unggul, ajaran yang hebat, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, dari hal yang paling kecil, dari kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, bermasyarakat, bahkan sampai bernegara.
itu semua diatur oleh aturan Islam. Nah, tetapi tidak mengindikasikan aturan yang hebat itu dilaksanakan seluruhnya oleh umat Islam. Ya. Kalau umat Islam kita lihat, ya mungkin bisa terjadi tidak sehebat dengan ajarannya. Ya. Sebab tidak sedikit umat Islam yang justru di dalam kehidupannya bertolak belakang dengan ajaran Islam. Ya. Nah, jadi kalau kita melihat Islam, kemudian yang dilihatnya adalah umatnya, mungkin akan sedikit kecewa. Ya, kenapa demikian? Ya tadi, umat ini kalau di persentase, berapa persen yang ngaku Islam melaksanakan ajaran Islam? Ini hanya sedikit. Ya. Berapa persen sih umat Islam yang sholat 5 waktunya full, sholat 5 waktunya utuh? Ini mungkin persentasenya bisa jadi di bawah 20%. Ya, yang sering saya sampaikan, usia SMP itu kan sudah usia balik. Ya. Ternyata rata-rata dari satu kelas 32 orang, ya, ketika ditanya siapa yang sholatnya utuh 5 waktu, itu tidak lebih dari 4 atau 5 orang. Bahkan hanya ada 2 orang. Ya. Padahal sholat itu adalah ibadah yang paling pertama dan yang paling utama. Ya. Nah, artinya apa? Islam itu ajarannya hebat, ya, unggul, tapi kadangkala tidak didukung oleh umatnya sendiri. Gitu. Ya. Umat Islam masih ada dan bahkan banyak yang tidak melaksanakan ajaran Islam. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang idealnya umat Islam seperti apa sih? Gitu kan. Ya. Pribadi sebagai seorang muslim itu harus seperti apa? Nah, ini setidaknya ada 10 yang harus kita miliki. Setidaknya ada 10 kepribadian yang harus melekat di dalam tubuh seorang muslim. Ya. Yang pertama, salimul akidah. Memiliki akidah yang benar, akidah yang lurus, akidah yang selamat gitu. Yang kedua, shahihul ibadah. Ibadahnya benar gitu. Jadi pribadi muslim yang baik itu akidahnya lurus, kedua ibadahnya benar. Ketiga apa? Matinul khuluq. Yang ketiga, memiliki akhlak yang kuat. Memiliki akhlak yang kokoh. Tentunya akhlak yang baik yang dimaksudkan. Jadi akhlak yang baik melekat di dalam dirinya secara kokoh, secara kuat. Itu pribadi seorang muslim. Yang ketiga, yang keempat, musaqqaful fikri. Jadi seorang muslim itu harus memiliki pandangan yang luas, cara berpikir yang luas, harus cerdas gitu. Ya. Jadi ketika kita bicara tentang idealnya seorang muslim, dia harus memiliki cara pandang yang luas, memiliki kecerdasan, musaqqaful fikri. Kemudian yang kelima adalah mujahadun li nafsihi. Seorang muslim itu harus memiliki kemampuan berjuang melawan hawa nafsunya. Ya. Jadi mukmin atau muslim yang ideal memiliki kemampuan untuk berjuang melawan hawa
hawa nafsu. Itu yang kelima. Yang keenam, qawiyul jismi. Ya. Jadi umat Islam itu harus memiliki badan yang kuat, badan yang sehat. Gitu. Jadi pribadi ideal seorang muslim seperti itu. Memiliki fisik, memiliki badan yang kuat, badan yang sehat. Kemudian yang ketujuh, harisun ala waktihi, pandai menjaga waktu. Jadi mukmin yang ideal itu, muslim yang ideal itu pandai menjaga atau mengatur waktu. Ya. Kemudian yang kedelapan, munazzamun alasu. Yang kedelapan itu munazzamun alas urihi. Muslim itu harus teratur dalam segala hal. Ya. Jadi mukmin itu teratur dalam segala hal. Yang kesembilan, nafi'un li ghairihi. Seorang muslim itu harus memiliki kemanfaatan untuk orang yang lain gitu. 9. Satu lagi, yang ke-10, qadirun alal kasbi. Seorang muslim itu harus memiliki kemampuan berusaha sehingga akan menjadi muslim yang mandiri gitu. Nah ini ada 10 setidaknya itu yang harus dimiliki oleh kita sebagai umat Islam. Saya ulangi, yang pertama akidahnya lurus, ibadahnya benar, akhlaknya kuat, cerdas, fisiknya kuat, kemampuan melawan hawa nafsu, teratur dalam segala hal, kemudian pandai menjaga waktu, bermanfaat untuk orang lain, dan yang ke-10 memiliki kemampuan usaha atau ada kemandirian. Nah insyaallah hadirin rahimakumullah, 10 poin ini yang akan menjadi agenda pembahasan kita di setiap malam Kamis ini untuk beberapa waktu ke depan. Ya, akan kita coba bahas satu persatu. Ya. Yang pertama, salimul akidah. Seorang muslim itu akidahnya harus salim. Akidahnya harus selamat. Akidahnya harus lurus. Akidahnya harus bersih. Ini bicara akidah adalah hal yang pokok. Ya. Nah, kenapa demikian? Kalau akidahnya salah, akidahnya tidak lurus, kita bisa terjerumus ke dalam kemusyrikan. Kita bisa terjerumus ke dalam kekafiran. Kalau akidahnya tidak lurus. Seperti apa akidah yang tidak lurus itu? Seperti apa akidah yang tidak salim itu? Nah ini hadirin rahimakumullah, kita dihadapkan ya pada satu kenyataan bahwa umat Islam ini masih ada hubungan, masih ada kedekatan dengan hal-hal yang akan membawa kepada kemusyrikan, hal-hal yang akan merusak akidah kita. Di antaranya apa? Ketika seorang muslim
masih mempercayai benda-benda tertentu memiliki kekuatan. Benda-benda tertentu itu seperti apa? Misalkan masih kena percaya karena jimat. Jimatnya seperti apa? Ya macam-macam. Anu bentukna keris, bahkan aya lafad-lafad yang nggak jelas gitu kan dalam tulisan Arab, tapi tidak jelas maksudnya apa, bacaannya apa, artinya apa nggak jelas. Ya. Bisa lagi apa? Bahkan sampai kepada Quran kecil, Quran yang setengah korek api ukurannya itu dijadikan jimat oleh umat Islam. Ya memang orang membuat Quran yang seperti itu dipikir-pikir untuk apa kan gitu. Dibaca nggak kelihatan gitu kan. Kecil Qurannya. Disebut Quran apa? Istanbul katanya atau Stambul. Ya, itu dijadikan jimat yang seperti itu. Meyakini bahwa benda-benda tertentu memiliki kekuatan magis, memiliki apa? Kehebatan, bisa mewujudkan keinginan si pemiliknya, bisa menolong si pemiliknya ketika dihadapkan kepada satu kesulitan, kepada satu permasalahan. Nah, hal-hal yang seperti itu sudah masuk dalam kategori akidahnya dipertanyakan gitu. Akidahnya rusak. Ketika ada sakit, bukan berobat ke dokter, datang ke dukun. Datang ke dukun. Dan di Indonesia tuh dukun itu ternyata ada asosiasinya. Asosiasi Dukun Indonesia, tanggung-tanggung memproklamirkan diri kan gitu. Ya. Jadi dukun di Indonesia memang legal gitu. Ya, profesi sebagai dukun. Apa kerjanya dukun? Ya, membantu mengobati orang yang sakit, mengobati orang yang punya keinginan sesuatu, membantu orang yang punya keinginan untuk karir, ingin terkenal, membantu orang ingin agar dalam kehidupannya tidak ada yang mengganggu, agar punya kekuatan sehingga orang lain tidak bisa mengalahkannya. Itu kerjaannya dukun yang seperti itu. Apa yang terjadi ketika seorang muslim meyakini dukun? Itu sudah musyrik. Bahkan kata Nabi 40 hari sholatnya tidak diterima. Ya. Itu kalau kita mendatanginya saja, kemudian kita mempercayai apa yang disampaikan oleh dukun itu. Kan di Indonesia sekarang rame nih dukun-dukun itu sekarang. Mulai kelabakan lah dukun di Indonesia. Ada orang yang membongkar kebohongan dukun gitu. Yang selama ini dianggap sakti, dianggap hebat, di luar nalar, punya keajaiban, punya karomah. Ternyata setelah ditelusuri bohong semuanya, gitu kan. Penipuan. Bahkan dibarengi dengan trik-trik sulap gitu. Kan banyak nih yang datang ke seseorang selalu kepalanya pusing misalkan. Datang. Oh ternyata dijampi-jampi, dipegang kepalanya, ditarik ada paku di dalamnya kan gitu. Ada silet di dalamnya gitu. Siganunya gitu. Padahal wadul itu teh. Ada yang sampai dipindahkan ke kelapa, dibongkar kelapanya ternyata ada paku di dalam kelapa. Bohong eta kita triknya gitu. Tapi kan umat Islam banyak yang percaya. Tuh benar kasih anu mah datang dina sirat matak di jieu teh geuning aya paku di jerona gitu. Pasti aya nu ngirim ya teh gitu. Nah, orang yang seperti itu berarti akidahnya sudah dipertanyakan. Sudah tidak salimul
akidah lagi, ya. Tidak salimul akidah yang seperti itu. Nah, maka hadirin jamaah sekalian, nah kita harus hati-hati. Ya. Harus hati-hati. Manusia di dalam hidupnya kadangkala dihadapan kepada berbagai macam permasalahan. Kaitan dengan dukun itu ketika seseorang sakit. Ketika seseorang sakit hati oleh orang lain, saya lupa ke dukun. Ketika ingin menjadi public figure, datang ke dukun. Untuk apa? Hanya minta-minta, ya. Dia meyakini, bersandar yang sebetulnya dia sendiri tidak apa-apa, tidak bisa apa-apa. Coba lucunya di kita, ada orang ingin kaya datang ke dukun. Dukun lagi balang sakat. Lamunnya mah bisa ngabeungharkeun mah sampai batur oge. Manehna ngabeungharkeun diri sorangan gitu. Nah, yang sedikit berbeda jamaah sekalian, kalau dulu dukun itu tampilannya serem. Ya, tampilannya serem. Kalau sekarang dukun itu dikemas. Tampilannya ada yang perlente. Tampilannya ada yang seperti ustad, seperti kiai. Padahal di balik semua itu dia berprofesi sebagai dukun gitu. Dalam satu penjelasan, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan, yang disampaikan tadi. Barang siapa mendatangi dukun, arrafan boleh dikatakan peramal atau kahin, ya. Lalu menanyakan kepadanya tentang satu masalah gitu. Orang datang ke dukun bertanya tentang satu masalah. Itu dengan bertanyanya saja, seakan dijawab ku dukun, itu sholat 40 hari sudah tidak diterima. Ngan saukur mendatangi kemudian bertanya. Itu sholat 40 hari sudah tidak diterima. Ya, apalagi kalau sampai tingkatan dia bertanya, dijawab, kemudian dipercaya, ya, diyakini. Nah, itu sudah masuk ke dalam kategori kekufuran, jelas itu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena umat Islam ini imannya lemah. Umat Islam ini ilmunya masih lemah gitu. Sehingga dikiranya tidak masalah, yang penting saya datang punya masalah, ada orang yang memberikan solusi yang kadangkala harganya pun lebih mahal dari dokter. Ya kan? Jangan dikira dukun itu murah, mahal dukun itu. Bahasanya kadangkala tidak pakai biaya tapi pakai mahar. Mahar sih Kak, mahar teh mas kawin gitu kan. Bahasanya seperti itu gitu. Tapi nggak juta oke Pak, 5 juta, 10 juta, 15 juta, tergantung. Nah, ini berarti yang seperti itu tidak salimul akidah. Ya. Bisa masuk dalam kategori kekufuran. Nah, maka seorang muslim itu harus betul-betul terjaga akidahnya. Harus betul-betul lurus akidahnya. Ya. Mintalah kepada Allah, ya. Akan ini mas sebagai salah satu usaha saja, ikhtiar. Betul, ikhtiarnya harus, tapi ikhtiarnya harus yang benar gitu. Kan manusia seringkali dikondisikan oleh situasi dan kondisi ketika dia sudah betul-betul palang, kan seperti itu. Misalkan kalau punya penyakit kadi berobat tersembuh, kadi tersembuh, aya we beja tuh di Jawa mah aya nu bisa menyembuhkan penyakitna dipindahkan kana hewan.
didatangi, harus kita beli embe atau bawa ayam dan nanti dipindahkan penyakitnya. Itu semua bohong, Pak. Ya. Kita sebagai umat Islam harus lebih hati-hati, harus lebih cermat. Jangan kita gadaikan akidah kita, jangan kita rusak akidah kita dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi mempercayai benda, mempercayai dukun, ya, mempercayai pohon-pohon tertentu memiliki keramat, mempercayai kuburan-kuburan tertentu memiliki kemampuan untuk meloloskan keinginan. Itu semua adalah bentuk-bentuk kemusyrikan yang harus kita hindari, yang harus kita jauhi. Ya, ketika kita dihadapan kepada permasalahan apapun, ketika kita punya keinginan, selama keinginan itu benar, baik, tidak menyimpang, ya, kenapa tidak kita mohon langsung kepada Allah. Dibarengi dengan ikhtiar. Tapi ikhtiarnya pun jangan ikhtiar yang keliru, jangan ikhtiar yang salah. Kan bisa jadi alasan, ada ya mah ikhtiar gitu kan. Ini sih ikhtiar, tapi kan sudah jelas itu Nabi menjelaskan seperti itu. Ikhtiar yang seperti itu salah. Ikhtiar yang seperti itu akan merugikan diri kita. Nah ini hadirin rahimakumullah. Yang pertama salimul akidah. Jadi kita harus jaga akidah kita, keyakinan kita, ya, keimanan kita, jangan sampai dikotori dengan hal-hal yang akan merusak. Kalau akidahnya sudah seperti itu, dua, ya, ancamannya kufur atau ya musyrik atau enggak kufur. Ya. Nah maka disinilah umat Islam, kita sebagai umat Islam, sebelum melakukan sesuatu, ya setidaknya kita harus memahami dulu ilmunya. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan melakukan aktivitas apapun tanpa ada dasar ilmunya. Jadi ini akan sangat penting bagi kita, ya, sehingga untuk kita tidak terjebak lah dalam kondisi-kondisi yang seperti itu. Jadi saat ini hadirin jam sekalian kadang-kala samar gitu, ada dukun, ada disebutnya guru spiritual, gitu kan, ahli hikmah, itu atau orang pinter, gitu kan. Orang pinter, itu bahasa-bahasa lain lah gitu, bahasa-bahasa lain. Dan penampilannya pun saat ini sudah lagi tidak seseram dulu, ya kan. Nah, sekarang dukunnya baru dak ngora gitu ya nama. 20 hiji tahun, gagah tampilan lagi perlente gitu. Padahal dia dukun gitu. Ya. Nah ini hadirin sekalian, dan mereka disebut itu mengaku memiliki kemampuan yang gaib gitu, memiliki kemampuan yang supranatural disebut lagi, ya. Memiliki kemampuan yang seperti itu, ya. Dan kita sebagai umat Islam, ya banyak yang terpedaya dengan itu semua. Kita percaya, kita yakin, dan bahkan berani mengeluarkan nominal uang walaupun besar gitu. Yang kadangkala lagi adalah diberi embel-embel Islam gitu. Ya, diberi embel-embel Islam. Jadi aya nama dukun itu bisa disebut Pak Ustad, ya. Dukun bisa disebut Habib gitu. Ya.
Nah, bisa seperti itu gitu. Nah, ini kita harus lebih cermat, lebih hati-hati ya. Jangan sampai kita terperosok kepada hal-hal yang seperti itu ya. Ini akan merusak nilai-nilai akidah yang ada pada diri kita ya. Termasuk ya menggantungkan misalkan di rumah punya warisan di orang tua ya jimat gitu. Reka mana-mana bawa ieu tenang mau anu ngaganggu. Itu berarti kita sudah meyakini bahwa yang memberi ketenangan, yang memberi kenyamanan, yang memberi keselamatan adalah benda itu gitu. Itu sudah kafir. Musyrik. Entah itu yang dibawa na dompet, dipesakan atau dikalungkan, dipakai gelang, sama saja. Nabi menjelaskan, man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Barang siapa menggantungkan tamimah di situ, semoga Allah tidak mengabulkan keinginannya. Dan barang siapa menggantungkan wadoah, semoga Allah tidak memberi ketenangan padanya. Tamimah itu misalkan anak kita sering sakit, nih kalau dulu suka ada kan dikasih apa? Kalung supaya anaknya tidak sakit, tidak diganggu ku makhluk halus gitu kan. Itu namanya tamimah. Ya, itu tidak dibenarkan. Atau wadoah itu ya benda jimat lah gitu yang diambil dari dari laut lah. Misalkan ada kerang atau kuda laut atau apalah gitu dan sejenisnya, itu juga sama posisinya. Berarti dijadikan sebagai penangkal, dijadikan sebagai jimat, dijadikan sebagai alat yang akan menyelamatkan orang gitu. Ya. Nah ini hadirin jamaah sekalian, itu tidak dibenarkan. Berarti kita sudah menyekutukan Allah dengan benda-benda tadi gitu. Ya. Ya. Artinya sudah kita berlaku musyrik. Disebut musyrik itu salah satu yang menduakan gitu. Ka Allah percaya, ka benda ieu oge percaya. Tidak berarti ke Allah itu percaya, enggak. Ya ke Allah nama percaya gitu. Tapi disebut musyriknya jadi ngaduakeun gitu. Terhadap benda ini pun ya percaya gitu. Ya maka ini akan sangat berbahaya. Kenapa? Kalau sudah masuk dalam kategori musyrik, musyrik itu adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Ya, kan ini resikonya luar biasa. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Lihat dalam An-Nisa surat yang keempat, ya, ayat 116. Termasuk surat An-Nisa ayat 48, surat yang keempat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi sama. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Jadi Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa yang lain selain syirik. Wah, ini kan resikonya sangat besar gitu. Ya, resikonya sangat besar. Ya, kalau kita termasuk bahagian dari kesyirikan di dalam kehidupan ini. Nah ini hadirin rahimakumullah. Atau dalam surat Al-Maidah ayat 72 ya. Juga Allah sampaikan,
May yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah berbuat musyrik, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ia di neraka. Tiada penolong bagi orang-orang yang zalim. Jadi ancaman kesyirikan itu luar biasa dari Allah. Dosa teu diampuni, berarti nanti tempatnya di mana? Di neraka. Gitu. Nah, jadi dalam hidup ini kita harus semakin lebih selektif, ya. Nah, janganlah kita ada keterikatan lah dengan segala kesyirikan, dengan kemusyrikan yang salah satunya melalui perdukunan tadi itu. Ya, bukan hanya itu kan. Pernah saya sampaikan di hotel mana? Dulu Mas Samudra Beach Hotel. Kalau sekarang namanya apa? Inna Beach Hotel. Inna Beach Hotel. Ada satu kamar, di situ kamar berapa? 308 kalau tidak salah. 308. Itu dipromosikan, dipublikasikan sebagai kamarnya siapa? Kamarnya Riro Kidul, Bapak Sardi orang Palabuhan. Tos kalebet kadinya teu acan, Pak. Teu acan. Abdi mah atos, Pak. Teu acan. Ya. Saya ngobrol langsung dengan pihak marketing SBH atau Inna Beach Hotel. Ternyata kamar itu paling laku, Pak. Paling laku. Lakunya bukan untuk nginap, bukan untuk istirahat, tapi lakunya adalah untuk minta-minta di kamar itu. Minta-minta kepada siapa? Kepada penguasa laut selatan. Jadi sanes Allah menguasai lautnya sanes. Penguasa laut selatan nyata Nyi Loro Kidul. Ternyata Nyi Loro Kidul itu di mana-mana aya, di aya pantai selatan aya, di pantai utara ge aya, eta jadi kan bukan nu mana eta teh. Ya. Ternyata kalau malam-malam tertentu, apalagi malam Jumat Kliwon, itu tarifnya bukan per malam lagi, tapi tarifnya per jam. 1 jam bisa sampai 700.000. Kan hotel mah biasa nage per malam kan, per malam, 1 malam ya 400, 500 sampai 1 juta, tergantung kan kondisi kamar, tergantung kelasnya kamar. Tapi untuk kamar itu tarifnya bukan lagi per malam, tapi per jam. Ternyata pengunjungnya banyak ngantri. Siapa yang berkunjung ke situ? Menurut marketingnya, saya lupa namanya, ngobrol langsung, yang datang adalah tokoh-tokoh politik di Indonesia. Para pejabat, Pak, yang datang itu. Para artis. Tentunya dengan berbagai macam kepentingan. Ya, dengan berbagai macam kepentingan. Ya datang ke situ dan penataan kamarnya pun bukan kamar untuk tidur, walaupun ada tempat tidur di situ, tapi kita tidak boleh duduk di tempat tidurnya pun nggak boleh. Hanya disiapkan berbagai macam aksesori kamar, bunga-bunga. Masuk ke kamar itu betul-betul wangi bunga, bunganya bunga asli. Setiap pengunjung pasti membawa bunga, sebab memang disarankan. Bawa bunga melati, bunga apa, ditaburkan di atas kasur yang beralaskan spraynya warna hijau. Semuanya warna hijau. Ya, mulai hordeng, aksesori warna hijau. Di bawahnya ada semacam hamparan sajadah. Di depannya ada dupa, ada sajadah. Di depannya ada lukisan Nyi Loro Kidul yang di tengah laut itu. Perempuan cantik berambut panjang. Itu berdoanya orang di situ adalah menghadap ke lukisan itu. Saya bisa tahu persis kenapa? Karena memang saya masuk pernah gitu.
diantar sama marketing tadi itu sambil menjelaskan, ingin tahu saja gitu. Mumpung gratis gitu. Mumpung gratis, dijelaskan lalu gini. Oh, ternyata iya minta-minta di situ. Dengan berbagai macam kepentingan. Nah, udah jelas mayar mahal, musyrik kan. Aduh, ini luar biasa ruginya yang seperti itu. Ya. Nah, ini kadangkala bukan orang-orang yang biasa, ya. Para pejabat mana jelema ngarti gitu kan, jelema pinter gitu. Para artis-artis terkenal gitu. Tapi ternyata dalam hal menjaga akidah, dia lebih mempercayai bukan kepada Allah, tapi lebih percaya kepada Nyi Loro Kidul yang akan bisa mengabulkan permintaannya, yang akan bisa meloloskan hajat dan keinginannya gitu. Nah, ini hadirin rahimakumullah, poin yang pertama ya, salimul akidah. Nah, jadi kita sebagai seorang muslim ya, harus memiliki akidah yang lurus, akidah yang bersih, jangan akidah yang dikotori, akidah yang diacak-acak lah dengan segala macam kemusyrikan yang ada. Yang saat ini memang masih banyak kan gitu. Ya, dan yang memiliki kontribusi dalam kemusyrikan itu ya dia sebetulnya satu motivasinya untuk mendapatkan keuntungan gitu kan. Tapi ada juga kan yang akhirnya tobat, beres, tidak beraktivitas lagi dengan perdukunan. Siapa dulu teh? Ki Joko Bodo kalau nggak salah ya. Ki Joko Bodo itu sudah lepas kan, sudah beres dari perdukunannya gitu. Ya rajin ngaji segala nih kayak nama gitu. Nah, tapi di balik itu masih banyak lah gitu. Dan tentunya kita tidak punya kewenangan, kita tidak punya kemampuan, tapi minimalnya kita memiliki keyakinan bahwa kita tidak akan berkontribusi dengan hal-hal yang seperti itu. Naudzubillah. Kita jaga akidah kita, kelurusan akidah kita, keimanan kita untuk tidak dikotori dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, ini hadirin jamaah sekalian, poin yang pertama ya, insyaallah poin kedua, ketiga dan seterusnya akan disampaikan pada kesempatan yang akan datang. Kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan, masih ada waktu 3 menit, mangga silakan. Mangga, Pak. Salah satu hal untuk keluar dari